Pemirsa, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem menggelar Rakornas dalam rangka antisipasi dinamika partai politik bagi kemajuan Partai Nasdem. Acara diikuti seluruh perwakilan Dewan Pertimbangan Partai Nasdem se-Indonesia. Rapat koordinasi Dewan Pertimbangan se-Indonesia dilaksanakan di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat. Ada dua agenda penting yang nantinya akan dibahas, yakni membahas tentang sikap One Team Nasdem se-Indonesia atas putusan presidensial threshold oleh Mahkamah Konstitusi, yakni hanya 0%. Kemudian agenda kedua adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 lalu. Rakor dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siti Nurbaya. Selain dua agenda utama tersebut, nantinya akan dijelaskan pula terkait hasil Kongres 3 oleh Sekjen Partai Nasdem, lalu dilanjutkan dengan pelaporan materi dan informasi dari masing-masing perwakilan Dewan Pertimbangan Daerah di seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Glory Nata dari Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat. Glory, apa saja yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat membuka Rakornas tadi? Ya, Naila dan juga pemirsa, benar sekali rapat koordinasi nasional Dewan Pertimbangan Partai Nasdem ini tadi sudah dibuka sejak pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dan tadi dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Siti Nurbaya dan memberikan laporan sepanjang pemilihan pemilu 2024, bagaimana dinamika politik yang ada, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan atau pidato politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tadi ada beberapa poin-poin penting yang di-highlight dalam pidatonya, yaitu Surya Paloh pertama-tama memberikan apresiasi kepada seluruh Dewan Pertimbangan, baik itu di DPP Partai Nasdem dan juga seluruh Indonesia yang sudah mengadakan acara ini. Kemudian juga menegaskan, Surya Paloh kembali menegaskan bahwa sikap Partai Nasdem dalam pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto adalah tetap mendukung pemerintahan ini dan tetap mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan baru ini, di mana tujuannya adalah membuat pemerintahan yang baru ini adalah berhasil. Namun jika pemerintahan ini gagal, maka Partai Nasdem juga bisa dikatakan merasa gagal. Dan tadi Surya Paloh juga memberikan pesan-pesan begitu kepada seluruh Dewan Pertimbangan se-Indonesia yang hadir untuk tetap aktif atau memiliki sikap aktif, mengisi peran dan juga tentu saja berdampak bagi kepentingan masyarakat. Dan saat ini dilanjutkan dengan acara tertutup, yaitu adanya penyampaian isu-isu nasional dari Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat kepada Dewan Pertimbangan se-Indonesia. Dan juga tadi kalau kita melihat di awal pembukaan ini dibuka oleh Siti Nurbaya selaku Ketua Dewan Pertimbangan, kemudian dilanjutkan paparan singkat dari Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim untuk mengawali terkait dengan hasil dari Kongres ketiga Partai Nasdem yang sudah diadakan di tahun 2024 kemarin. Dan berikut ini mari kita dengarkan pernyataan lengkap dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan sikap Partai Nasdem di dalam mengantisipasi dinamika politik yang ada saat ini. Saya sudah tekankan bagaimana kita mempertegas kembali arti keberadaan kita di dalam partai yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan ini. Dan adalah misi kita bersama bagaimana pemerintah ini harus sukses. Pemerintah sukses, Nasdem ikut sukses. Pemerintah gagal, Nasdem gagal juga. Jadi ini komitmen yang kita pertegas saja. Dan juga memberikan katakanlah motivasi tambahan pada teman-teman. Enggak terjebak pada sikap yang apatis, skeptis ya. Ya, kita harus juga menjaga optimisme itu, tapi dengan kewaspadaan tentunya. Artinya ya, tidak hanya sekedar kita menyatakan semuanya baik-baik saja. Kalau ada potensi yang barangkali mengarah kepada hal yang tidak pas, itu harus diingatkan. Ya? Presiden threshold ya jelas lah, Nasdem ya menganggap itu ya hak daripada MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat Nasdem bilang ya nggak cocok itu. Nggak tepat itu presiden threshold dinolkan ya. Dari awal ya. Ya itu diatur. Memang harapannya juga ada keputusannya. Kalau nggak tepat angkanya 20% itu bisa kita bicarakan. Tapi 0% itu saya pikir itu hal yang tidak baik untuk satu proses goal besar kita agar jalannya demokrasi kita ini juga berjalan efektif.
Ya, Naila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Partai Nasdem menilai betapa pentingnya acara Rakornas Dewan Pertimbangan Partai Nasdem ini adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan juga memperkuat posisi dari Partai Nasdem. Nah, untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi terkait dengan Rakornas One Team yang diadakan sore hari ini, sudah ada bersama dengan saya, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat sore, Kakak Taslim. Selamat sore. Ya, Kakak Taslim, kalau boleh tahu ini Rakornas One Team yang keberapa dan sebenarnya tujuannya apa? Ya, jadi rapat koordinasi nasional Dewan Pertimbangan ini yang pertama setelah Kongres ketiga. Setelah Kongres ketiga pertama sejak tahun ini dimaksudkan sebagai bagian dari arena konsolidasi pemikiran. Kita tahu bahwa One Team ini adalah think tanknya Nasdem. Mereka berkumpul seluruh ketua-ketua One Team se-Indonesia tingkat provinsi berkumpul di sini di bawah pimpinan Ibu Siti Nurbaya. Mereka mulai membuat berbagai klaster isu yang nanti menjadi masukan buat DPP, menjadi masukan dalam Rakernas DPP untuk selanjutnya kami implementasikan. Tadi juga saya katakan dalam pengarahan bahwa setelah pilkada sudah tidak ada event politik yang besar sampai 2029. Oleh karena itu One Team kita ini akan lebih proaktif. Mereka akan berbagi dalam beberapa kelompok, berkunjung ke daerah-daerah untuk menggairahkan, untuk mencari masukan-masukan dari semua kader Partai Nasdem untuk kemudian kita implementasikan dalam program-program. Nah, jadi bagi kami Rakornas ini penting. Sampai tadi semua hadir ya, Ketua Umum sampai menyempatkan diri. Penting buat kita supaya ketika kita melaksanakan program, ketika kita mempraktekkan kegiatan-kegiatan itu basis pemikirannya ada. Kenapa kita melakukan ini? Karena dapat masukan dari sini dan seterusnya seperti itu. Itu menjadi targetnya ya. Tapi untuk sekarang apa yang akan dibahas dalam Rakornas One Team ini? Ya, jadi begini, One Team ini sudah melakukan diskusi-diskusi di setiap provinsinya. Sekarang mereka mensinkronkan, mengklaster-klasterkan. Nanti setelah selesai akan diserahkan kepada DPP. Masukan-masukan itu nanti kita juga bagi ke DPP. Oh ini bidang kesehatan, oh ini bidang politik, oh ini bidang hukum. Jadi pembagian peran itu menjadi nyata bahwa One Team itu aktivitasnya berpikir memberi masukan, DPP melaksanakan. Tadi untuk pesan-pesan dari Pak Surya terkait dengan dinamika politik saat ini mungkin bisa dipertegas. Iya, jadi Pak Surya tadi menggambarkan pertama, DPP, Partai Nasdem, seluruh Indonesia telah berketetapan hati bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan yang sekarang. Kita adalah pendukung pemerintahan. Oleh karena itu kita harus berperan aktif untuk mewujudkan suksesnya pemerintahan ini. Karena apapun yang dialami oleh pemerintah itu akan berdampak langsung kepada Nasdem. Yang kedua, karena tidak ada lagi event politik yang besar, sampai 2029 pilkada serentak sudah selesai, maka kita akan mengisi kekosongan itu dengan berbagai aktivitas. Antara lain One Team ini kita akan berdayakan, nanti mereka akan ke daerah-daerah. Mereka akan ke daerah-daerah untuk mencari potensi pemikiran yang baik untuk kita terapkan dalam aktivitas. Oke, baik. Terima kasih Kakak Sekjen, semoga target-targetnya semua tercapai. Ya, Naila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa ada beberapa isu-isu penting yang dibahas dalam Rakornas One Team 2025 yang diadakan sore hari ini di Gedung Partai Nasdem, di mana terkait dengan isu-isu pembangunan nasional, kemudian juga terkait dengan kondisi terkini, baik itu kebijakan dari pemerintahan baru soal makan bergizi gratis dan juga soal efisiensi anggaran di kementerian, dan juga perspektif politik dari Partai Nasdem terkait dengan dihapuskannya presidensial threshold dari 20% menjadi 0%. Dan ini sangat penting untuk menjadi masukan bagi pemerintahan baru, dan Partai Nasdem tentu saja tujuannya adalah untuk memberikan dampak yang baik kepada seluruh kepentingan masyarakat se-Indonesia. Sementara demikian, Naila. Terima kasih Glory Nata melaporkan dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.